米軍捕虜、まもなく到着いたします。Your shame is their dishonor. The direction of a Japanese engineer. One, two, three. Yeah. Kill him! Kill him! Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan, saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diangkat berdasarkan cerita novel karya seorang penulis terkenal bernama Pierre Boulle. Meskipun film ini berlatar sejarah, tapi secara keseluruhan, film ini dipoles dengan sentuhan fiksi. Walaupun begitu, film ini telah banyak meraup keuntungan dan banyak sekali mendapatkan penghargaan, termasuk sutradara terbaik serta aktor terbaik. Film yang disutradarai oleh David Lean ini mengisahkan tentang satu batalion dari Angkatan Darat Inggris yang ditawan oleh pasukan Jepang di wilayah Thailand pada tahun 1943. Selama menjalani masa tawanan, tentara Inggris ini ditugaskan untuk bekerja membangun sebuah jembatan kereta api di atas Sungai Kwai yang menghubungkan kota Bangkok dan Rangon. Awalnya pembangunan jembatan itu tersendat akibat ulah para tentara Angkatan Darat Inggris yang tak mau bekerja di bawah tekanan tentara Jepang. Meskipun mendapatkan berbagai macam ancaman, akan tetapi tentara Angkatan Darat Inggris tetap memegang prinsip penuh, yaitu mereka hanya mau diperintah oleh komandannya yang saat itu tengah dipenjara. Mereka pun segera menyadari bahwa pembangunan jembatan itu dimaksudkan untuk pengiriman suplai senjata dan pasukan Jepang dalam kampanye militer ke Myanmar. Karena mengingat hal itu akan menjadi masalah serius bagi pihak sekutu, maka mereka mengirimkan beberapa tim kecil guna meledakkan jembatan tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Bright River Kwai. I'll give the order to fire. It is they who betrayed you by surrender. Berlatar pada tahun 1943, di masa Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang telah merencanakan pembangunan proyek jembatan rel kereta api di atas Sungai Kwai yang menghubungkan antara kota Bangkok dan juga Rangon. Tujuannya tentu saja untuk kampanye militer ke kawasan Myanmar. Of His Imperial Majesty. Secara kebetulan, kamp tawanan perang yang dibangun oleh Kekaisaran Jepang di Thailand kedatangan tamu, yaitu satu batalion Angkatan Darat Inggris di bawah pimpinan Kolonel Nicholson. Mereka kala itu ditawan karena kalah di berbagai pertempuran yang mengakibatkan mereka pun menjadi seorang tawanan. Sebagai penanggung jawab kamp, Kolonel Saito akan mempekerjakan mereka untuk membangun sebuah jembatan rel kereta api di atas Sungai Kwai tanpa melihat pangkat ataupun jabatan. Mendengar hal itu, Kolonel Nicholson segera menolak keras pernyataan Saito itu dikarenakan hal itu telah melanggar perjanjian Konvensi Jenewa. To build a bridge across the River Kwai will soon connect Bangkok. Officers for manual labor is expressly forbidden by the Geneva. Karena menurut perjanjian tersebut, seorang perwira tinggi tak diperbolehkan bekerja meskipun menjadi seorang tawanan perang. Tapi Kolonel Nicholson belum mengenali sosok Saito yang ada di hadapannya, yang membuat usaha Kolonel Nicholson sia-sia. Di kamp tersebut bukan hanya ada tentara Angkatan Darat Inggris saja, tetapi beberapa prajurit lainnya, seperti seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Shears. Dia ditangkap setelah kapalnya berhasil ditenggelamkan oleh pihak Jepang. Speedo! Go to hat! You know, Weaver, I've forgotten who we just buried. Thompson. Shears yang telah lama berada di sana memberitahukan bahwa kondisi di kamp sebenarnya sangat mengerikan. Apalagi Kolonel Saito merupakan sosok seorang komandan yang kejam, maka dia mengajak kepada perwira Angkatan Darat Inggris itu untuk bergabung bersamanya guna melarikan diri. Kolonel Nicholson, seorang perwira yang memiliki prinsip sangat kuat, menolak tawaran itu karena dia akan melakukan caranya sendiri untuk menghadapi Kolonel Saito.
Keesokan harinya, seluruh prajurit Inggris mulai melakukan tugasnya untuk membangun jembatan, terkecuali Kolonel Nicholson dan beberapa perwira lainnya, karena mereka memutuskan untuk tetap setia pada peraturan Konvensi Jenewa. By the 12th day of May. Fires! Right! Article 27 of the Geneva Convention. Sikap itu pun membuat Kolonel Saito geram. Akibatnya dia mulai mengancam akan menembaki beberapa perwira Inggris dengan senapan mesin Maxim gun. Semua orang yang melihat hal itu merasa khawatir kepada para perwira Inggris. Pasalnya Kolonel Saito bukan tipe orang yang suka menggertak. Untung saja situasi itu dapat dikendalikan ketika salah seorang petugas medis asal Inggris bernama Mayor Clifton mengancam akan melaporkan tindakannya ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang dengan cara melukai seorang tawanan yang tak bersenjata. Is this your soldier's code? Murdering unarmed men. Mendengar hal tersebut, Kolonel Saito segera meninggalkan mereka dan membiarkannya berdiri di bawah terik matahari yang sangat panas selama 1 hari penuh. Kemudian menjelang matahari mulai terbenam, para perwira Inggris yang menentang keputusan Kolonel Saito harus menjalani hukuman kembali, di mana mereka dipukuli dan dimasukkan ke dalam kurungan yang hanya seluas beberapa meter saja. Bahkan kurungan itu hanya dilapisi oleh bahan seng yang membuat mereka terasa terpanggang bila terkena sinar matahari. Saito says, all officers to punishment hut. They're gonna put him in the oven. Di saat yang sama, Shears dan rekan-rekannya memberanikan diri untuk kabur dari kamp tawanan Jepang, walaupun sebenarnya dia sadar bahwa untuk lolos dari tempat itu sangatlah sulit. Dan benar saja, dari sekian orang yang terlibat dari upaya pelarian itu, hanya Shears seorang yang mampu selamat, sampai akhirnya dia diselamatkan oleh penduduk lokal. Selama pembangunan proyek jembatan itu, tentara Angkatan Darat Inggris banyak melakukan kesalahan dikarenakan mereka tak menyukai tekanan yang dilakukan oleh para perwira Jepang. Hal itu membuat Kolonel Saito geram dan menyuruh Mayor Clifton agar menemui Nicholson untuk menyuruhnya bekerja, seraya mengatur pasukannya yang tak cekatan. Bila mana dia menolak, Saito tak segan-segan menutup tempat pengobatan dan terpaksa akan melibatkan para pasien meskipun mereka tengah sakit. Go and speak to him. You have 5 minutes. I'll be forced to close the hospital. Well, Nicholson to decide. As he pointed out, it's against the rules. Ancaman itu pun membuat Mayor Clifton tak berkutik. Dia segera membujuk Nicholson agar mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Kolonel Saito. Lagi-lagi, walaupun kondisi Nicholson mendapatkan hukuman yang sangat berat, tapi dia masih kukuh dengan prinsip kemiliterannya. Don't you see it's a matter of principle? A face, pure and simple. And he can't give in. Kolonel Saito telah gagal melobi Nicholson, akan tetapi dia masih mempunyai sebuah ide, di mana Saito sendiri yang akan mengambil alih proyek itu dalam pengawasannya. Tak hanya itu, dia juga akan memberikan makanan dan hadiah bila pasukan Inggris mau bekerja secara profesional. Namun pada kenyataannya, apa yang dilakukan Saito tak membuat sikap pasukan Inggris berubah. Malah sebaliknya, kelakuan mereka semakin menjadi-jadi. Akibatnya jembatan yang selama ini telah dibangun kembali hancur. Saito mulai frustasi, sebab bila mana proyek itu tak segera rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kemungkinan besar Saito gagal melaksanakan tugasnya. Maka kegagalan itu harus dibayar dengan cara seppuku, sesuai dengan tradisi Jepang. With deep shame and regret, Russia officers are late. これが最後の日だ。 Dan untuk menghindari hal itu, Saito diam-diam memanggil Nicholson untuk melobinya. Tapi sayang, negosiasi itu gagal terlaksanakan. Meskipun Saito sudah bersikap ramah terhadapnya, namun Nicholson masih tetap memegang prinsip kemiliterannya. Sikap itulah yang membuat Saito akhirnya menyerah, walaupun dirinya masih merasa gengsi untuk mengatakannya. Maka dia menggunakan dalih peringatan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 sebagai kado istimewa. Kado itu dia berikan kepada pasukan Inggris, di mana dia diliburkan dari segala aktivitas bekerja. Bahkan tak hanya itu, dia juga memberi kesempatan kepada perwira Inggris termasuk Nicholson agar mengambil alih proyek tersebut. Tetapi dengan satu syarat, kegiatan itu masih dalam pengawasan Jepang. I give presents to you all. Today, we rest.
not be necessary for officers. Nicholson sangat bahagia sebab apa yang dia lakukan selama ini tak sia-sia. Bahkan kembalinya sang pemimpin kepada pasukannya membuat para bawahannya terlihat sangat senang. Kini proyek tersebut berada di bawah kendali Nicholson. Para pekerja mulai terlihat sangat serius dikarenakan mereka tak lagi bekerja di bawah tekanan pihak Jepang. Must put a stop to these demonstrations. Yes, sir. Semenjak ditangani oleh Nicholson dan beberapa perwiranya, masalah-masalah yang terjadi di dalam proyek akhirnya terkuak bahwa ternyata para perwira Jepang tak mempunyai pengalaman dalam bidang arsitektur. Hal itu terlihat jelas ketika mereka salah menempatkan posisi jembatan yang berada di tanah yang sangat labil. Dan kemungkinan besar jembatan itu tak akan bisa bertahan lebih lama. Maka untuk mengantisipasi akan hal itu, Nicholson merubah penempatan posisi jembatan tersebut, yang kini pembangunan jembatan itu berada tepat di hilir sungai. Bahkan dia juga menambahkan, agar proyek ini bisa berjalan sesuai rencana, maka Kolonel Saito harus menyumbangkan pasukannya. Dan mau tak mau, dia akhirnya menyetujui permintaan Nicholson. Spars of yours could be hammered below water level before they'd hold. Come to the conclusion that the river bottom there is too soft. We must fix the daily work quota for your men. Final stretch of track can be completed as quickly as possible. Singkat cerita, Sears yang kini telah berhasil lolos dari kamp tawanan Jepang, kini dia telah berada di wilayah Ceylon atau Sri Lanka. Dirinya bisa berada di sana karena tak sengaja ditemukan oleh pasukan Inggris. Selama menjalani penyembuhan, Sears dihampiri oleh perwira Inggris sekaligus orang yang bertanggung jawab atas sekolah komando Force 316 bernama Mayor Warden. Oh, I'm dying for a cup of tea. Dia melobi Sears agar mau kembali ke Sungai Kwai untuk menjalankan misi penghancuran jembatan tersebut. Karena menurutnya, jembatan itu akan menyulitkan pasukan sekutu untuk bergerak, sebab jembatan itu akan digunakan Jepang dalam mengirimkan pasukan bantuan dan senjata. Maka satu-satunya cara untuk menghindari hal itu, mereka harus menghancurkan jembatan tersebut. And we'd love to have you with us. Come again. How would you feel about going back? Awalnya, Sears menolak tugas tersebut karena dia tak mau kembali ke tempat yang menurutnya sebagai neraka dunia. Bahkan saking tak maunya dikirim ke sana, dia mengakui bahwa sebenarnya dirinya hanyalah seorang prajurit biasa yang hanya berpangkat prada atau prajurit 2. Karena situasi pada saat itu, dirinya telah terkepung oleh pasukan musuh. Sears membuat identitas palsu dengan mengaku sebagai perwira tinggi, supaya dia bisa terhindar dari ancaman hukuman kerja paksa. Terkuaknya identitas asli dari Sears tak membuat Mayor Warden emosi, malah dia memberikan sebuah apresiasi karena telah berkata jujur. Well, that's quite a clever plan. Scully's the use of that word. It's come to have such a melodramatic air about it. Keesokan harinya, para prajurit Inggris yang terpilih untuk melaksanakan misi pengeboman telah berkumpul. Masing-masing dari mereka adalah Sears yang kini diberikan pangkat palsu menjadi mayor, kemudian Mayor Warden, dan yang terakhir Chapman dan Joyce. Mereka berempat ini akan bertugas langsung di bawah perintah Kolonel Green. I'm thinking of taking you for a little hike into the jungle. Keeping with the international composition of this outfit. Am I to go with the team, sir? Di tempat lain, pengerjaan jembatan baru atas gagasan atau ide dari tentara angkatan Inggris mulai terlihat ada kemajuan. Akan tetapi Mayor Clifton merasa hal tersebut dinilainya sangat janggal. Bahkan menurutnya bisa dikatakan pihak Angkatan Darat Inggris telah bekerja sama dengan pihak musuh. Tanggapan itu langsung dibantah oleh Nicholson sebab dirinya merasa tak membantu pihak Jepang. Malah sebaliknya, dia akan memanfaatkan momen ini sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Angkatan Darat Inggris membangun jembatan yang sangat kokoh dan kuat. Are you convinced that building this bridge is a good idea? We'll remember how it was built and who built it. Seiring berjalannya waktu, misi penghancuran jembatan ini telah dimulai. Mereka berempat akan diterjunkan di sebuah wilayah Thailand yang sangat jauh dari wilayah musuh. Dari keempat orang ini, hanya satu yang bernasib sial, yaitu Chapman, karena dia harus tewas kecelakaan akibat tak mempunyai pengalaman berterjun.
Warden, Sears, dan Joyce tetap melanjutkan perjalanan. Mereka akan ditemani oleh seorang kepala desa bernama Kunyai dan sekelompok wanita pribumi. Perjalanan mereka untuk bisa sampai ke lokasi sangatlah jauh. Bahkan mereka dituntut untuk mengalahkan medan sulit seperti sungai, hutan, rawa, dan tebing. Akses itu dipilih karena diklaim sebagai akses jalan tercepat. Namun suatu ketika, saat mereka beristirahat untuk membersihkan badan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sekelompok unit patrol dari tentara Jepang yang secara otomatis area tersebut menjadi arena pertempuran. Dalam baku tembak itu, pasukan Inggris mampu melumpuhkan pasukan Jepang. Akan tetapi, Mayor Warden melihat salah seorang pihak musuh melarikan diri. Seketika situasi itu pun segera direspon cepat, karena dirinya tak mau bila nantinya dia melaporkan kepada satuannya, yang akan menyebabkan kedatangan mereka akan terdeteksi oleh pihak musuh. Mayor Warden dan Joyce segera memburunya sampai ke pedalaman hutan. Namun saat berada di dekat pohon bambu, Joyce seketika terkejut saat pihak musuh sudah menodongkan senjata ke arahnya. Tapi untungnya, Warden sangat sigap menolong rekannya itu sehingga Joyce bisa diselamatkan, walaupun aksi penyelamatan itu harus membuat kakinya terluka. I could have done it. I was ready. Dengan kondisi luka seperti itu, Warden terpaksa harus berjalan agar bisa secepatnya sampai ke lokasi. Tapi sayang, lukanya itu sudah terinfeksi yang membuat dia harus ditandu. Beberapa hari kemudian, jembatan rel kereta yang menghubungkan Bangkok dan Rangon akhirnya telah rampung diselesaikan. Kolonel Saito harus mengakui bahwa tentara Angkatan Darat Inggris sangat ahli dalam bidang arsitektur. First rate job. Di saat yang sama, perjalanan Mayor Warden telah sampai di lokasi. Tanpa membuang waktu, pada malam harinya, Sears dan Joyce segera berkemas untuk menanamkan bahan peledak di bawah jembatan. Keduanya bekerja sangat hati-hati, sebab di daerah jembatan terdapat pasukan Jepang yang telah bersiaga. Ketika Sears dan Joyce telah memasang beberapa bahan peledak, pada pagi harinya, tiba-tiba air sungai mendadak surut. Hal tersebut membuat Mayor Warden menjadi panik. Bahkan kepanikan itu bertambah ketika Kolonel Nicholson menyadari bahwa di area jembatan itu terdapat banyak kabel. Nicholson segera melaporkan kejadian itu kepada Kolonel Saito, yang membuat mereka sepakat untuk mengeceknya. Dan setelah ditelusuri, benar saja dugaan Nicholson bahwa ada seseorang yang berniat menyabotase jembatan itu. Di saat Kolonel Saito sedang lengah, tiba-tiba saja Joyce menyerangnya dari belakang hingga membuat komandan Jepang tersebut tewas. Mad. He's leading them right to it. Melihat kejadian itu, Nicholson langsung meminta bantuan. Akibatnya Joyce terkena tembakan dan membuatnya tewas seketika. Sears yang melihat insiden itu sangat geram dengan tingkah laku Nicholson. Dia segera menghampirinya, tapi sialnya usahanya pun gagal saat Sears terkena beberapa peluru di sekujur tubuhnya, sehingga dia tak bisa melumpuhkan Nicholson dan melaksanakan tugasnya. Situasi tersebut menjadi sangat kacau, bahkan bisa dibilang misi penghancuran jembatan itu akan gagal. Tetapi sebuah harapan datang menghampiri Inggris saat Mayor Warden menembakkan mortir ke arah pasukan Jepang. Serpihan tersebut ternyata mengenai Nicholson sampai dia ambruk tepat di atas detonator. Akibatnya, bom pun meledak menghancurkan jembatan itu. Dan secara kebetulan, kereta Jepang yang mengangkut personil dan senjata pun ikut ambruk ke dasar sungai.
Di akhir film ini, Mayor Clifton yang melihat hal itu sangat terkejut dengan peristiwa yang baru saja terjadi di hadapannya. Bahkan insiden tersebut ternyata banyak menelan korban jiwa. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.